Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Firdaus Hadia dengan NIM C241900048. Di sini saya akan membuat video mengenai micro teaching mata praktikum biologi perikanan. Pada materi praktikum biologi perikanan kami mempelajari 3 bab utama, yaitu mengenai analisis pertumbuhan, kemudian reproduksi, dan yang terakhir adalah analisis makanan ikan. Pada masing-masing bab ini terdapat masing-masing subbab. Untuk pertumbuhan sendiri terdapat 3 subbab, yaitu ada distribusi frekuensi panjang, kemudian ada hubungan panjang dan bobot, lalu ada faktor kondisi. Nah, dari apa yang dapat kita pelajari dari analisis pertumbuhan ini? Nah, dari analisis pertumbuhan ini kita dapat mengetahui apakah pertumbuhan ikan itu merupakan isometrik atau alometrik. Untuk isometrik sendiri yaitu pertumbuhan panjang dan bobot adalah seimbang, dan untuk alometrik pertumbuhan panjang dan bobot itu tidak seimbang dan dibagi dua, yaitu ada alometrik negatif dan juga alometrik positif. Untuk alometrik negatif sendiri pertumbuhan panjang itu lebih cepat dibandingkan bobot, dan untuk alometrik positif pertumbuhan bobot lebih besar dibandingkan pertumbuhan panjang. Kemudian ada bab kedua, yaitu reproduksi. Terdapat 5 subbab. Yang pertama adalah rasio kelamin, yaitu perbandingan kelamin antara ikan jantan dan juga betina. Kemudian ada juga TKG, yaitu tingkat kematangan gonad. Kemudian ada IKG atau indeks kematangan gonad. Nah, TKG dan IKG ini berhubungan gitu. Semisal TKG-nya besar, maka nilai IKG akan besar pula. Kemudian terdapat juga fekunditas, yaitu jumlah telur masak yang belum dikeluarkan saat pemijahan, dan juga ada diameter telur. Nah, dari mempelajari analisis reproduksi ini kita bisa mengetahui pola pemijahan dari ikan yang kita pelajari. Dan ikan yang saya gunakan yaitu adalah ikan ekor kuning atau dengan nama latin Caesio kuning. Nah, seperti contohnya ikan Caesio kuning itu dalam analisis reproduksi didapatkan bahwa ikan kuning merupakan total spawner, atau dia mengeluarkan telur atau memijahnya sekali dalam satu musim pemijahan. Kemudian ada analisis makanan ikan. Terdapat 5 subbab. Yang pertama adalah indeks preponderance. Nah, di indeks preponderance ini kita bisa mengetahui makanan utama ikan, makanan pelengkap, dan juga makanan tambahannya. Kemudian ada luas relung dan juga tumpang tindih. Nah, ini seperti penggunaan bersama suatu sumber daya yang dimanfaatkan oleh spesies atau individu dari ikan-ikan yang ada di suatu lingkungan perairan. Kemudian ada panjang usus relatif. Nah, di panjang usus relatif ini kita bisa mengetahui apakah ikan tersebut merupakan ikan karnivora, omnivora, ataupun herbivora. Kemudian ada juga yang terakhir adalah ISC atau indeks stomach content atau indeks kepenuhan lambung. Nah, dari analisis makanan ini kita bisa mengetahui apa sih yang ikan-ikan itu makan, dan juga bagaimana kualitas makanan dan juga kualitas perairan di lingkungan ikan tersebut hidup. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.